Selama kita bernafas, selama kita hidup, no matter hari ini, siang ini kondisimu seperti apa, tapi tidak ada yang duduk dari paling belakang, depan, kiri, kanan yang gak punya atau hidup dengan mental battle. No matter you rich, poor, status Anda stabil, tidak stabil, Anda merasa di atas atau di bawah, semua kita pasti punya mental battle. Itulah kenapa goal dari firman yang Tuhan titipkan siang ini, goalnya adalah kita mau belajar sama-sama untuk tahu how mental battle ini beroperate di hidup kita. Dan kalau dalam kehidupan keseharian kita menghadapi mental battle, goalnya dari khotbah siang ini adalah bagaimana kita bisa menang dan mengelola mental battle atas hidup kita. Again, nanti Anda lihat deh, gak ada orang yang gak hidup tanpa mental battle. Makanya Tuhan mau 6 bulan ke depan dari sekarang, antusiasnya dari sekarang, semangatnya dari sekarang. Jangan berhenti dengan imanmu. Jangan berhenti dengan hidupmu. Try again, it's okay. Little by little, day by day, it's fine. Tapi tetap melangkah bersama Tuhan. Menjerit dalam Tuhan. Begitu banyak kita nih kadang-kadang gak kompak sama diri kita even. Tapi tetap aja perlindungan Tuhan tolong bantu luputin kita lagi. Even hari ini ada lagi buat kita. Mau komplain apa sama Tuhan? Sampai Tuhan mau bilang itu sebabnya kamu harus belajar, harus mengerti. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ada kuasa di dalam kita. Dan dia mau kita gak direbut sama si jahat. Dan jahat seringkali pakai ini. Iblis gak mungkin binasain kita. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib memberi kemenangan total. Tapi iblis bisa menghalangi banyak cara. Sehingga kita gak menghidupi keluarga, rumah tangga, family, hidup, karir, funnya, hobinya, pertemanan, network kita. Kita akan sulit untuk melakukan dan mengembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Susah. Iblis pakai mental battle. Dan kalau gak dikelola, makanya ada penyakit yang lagi sering kita dengar sekarang-sekarang nih. Mental illness. Itu mental illness tahu gak? Bukan secara fisik yang sakit. Even bisa berkecukupan. Secara kehidupan bisa everything looks okay. But the problem bukan di luarnya. Di dalam sini just unhappy. Susah damai, susah percaya orang. Ya udah gak suka aja sama semuanya. Tapi bisa berkecukupan. Bisa day by day menjalani hidup. Tetap punya teman, tetap ke gereja, ada komunitas. Have a business. But udah gak ada taste lagi. No taste, no sense lagi. Just flat. Dingin, cold. Punya problem di sini. Dan gak hanya itu, kalau kita gak beresin mental battle, itu mengganggu sikap kita dan mengubah kita become narcissistic. So the focus hidup kita, all the center is just us, just me. And you know what? Kita malah bisa berasa oke-oke aja. Karena kita pikir yang paling penting emang kita, diriku. Semua juga susah, semua juga maju, kenapa enggak? Ya udah kalau gue lagi bisa, hidup cuma sekali, just go. By myself, it's about me. Narcissistic. Atau kebalikannya, become a pity party. Tahu nggak pity party? Pity party itu begini, selalu rendah diri. Punya kesempatan, Tuhan kasih coba. Tuhan kasih kesempatan, but aduh Tuhan jangan saya dah. Ayo nggak sanggup nih, ayo nggak bisa. Ayo terbatas, ayo lemah, ayo nggak bisa ngomong. Jangan dah. Jangan kasih dah, aku gak bisa, aku gak punya modal. Selalu bicara yang jelek, even ngucapin. Bahkan kita sangat punya banyak kosakata yang negatif, kita ucapin tapi semuanya buat diri sendiri. Aneh. Padahal hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan kasih kesempatan supaya kita bisa bersinar, jadi berkat. Kitanya sendiri yang gak mau karena kita lihat bercermin, kita ini jelek banget. Kita banyak kurangnya, banyak gagalnya. Padahal lupa. Bisa bertahan tiap jam aja karena Tuhan. Kalau kita nggak handle mental battle, itu lebih parah, bisa masuk kepada perpecahan di keluarga, di rumah. Semua sih pulang ke rumah tapi dingin aja, hanya bertahan day by day. No fun, no chemistry, udah nggak ada vibes lagi.
Semua just come and go, just all business transactional. Semua hanya transaksional. Sampai akhirnya hal yang paling penting Tuhan bilang dan ajarkan, bersyukurlah senantiasa. Udah gak bisa. Karena kita pikir kita hanya bisa bersyukur kalau yang saya mau, yang besar-besar, itu terjadi di hidup saya. Tapi lupa, even kita bisa bernyanyi, bertepuk tangan, having lunch after this, watch a movie after this, have a coffee time with friends and family, it's just such blessing. Tapi iblis gak pernah mau Bapak Ibu merasakan itu. Iblis gak pernah mau Bapak bisa merasakan Yesus, Bapak Ibu bisa merasakan Yesus dalam hal-hal yang terkecil atau tersepele di hidupmu. Iblis gak pernah mau. Karena iblis tahu di mana ada unity, ada kesatuan, berkat dicurahkan. Dan iblis gak bisa pernah mengalahkan Yesus, itu sebabnya dia isunya, dia buat problem selalu di mental battle. Makanya apa yang Daud katakan Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras yuk. 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku apa? Bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. You know what? This story, cerita ini ungkapan teriakannya Daud. Perhatikan. Actually, ayat ini Bapak Ibu bisa lihat Daud tuh complaining. He's stressed out. But you know what? Actually, waktu dia stressed out, he's as a king lagi gak perang. Bahkan di luar kerajaannya, di kerajaannya sendiri itu lagi pada happy, bersorak-sorai. Because why? Kemenangan demi kemenangan. Daud is a hero. Terjadi. Dia lagi live in the fullness of the glory. Dia lagi dalam kemuliaannya. But funny thing, yang lucu adalah gini. In his own room, in his mighty room, in his glorious castle, waktu dia lagi sendirian, dia stres. He said, oh my God, kenapa tertekan jiwaku, kenapa saya gelisah? Kata tertekan dalam Ibraninya syakah. Apa tuh syakah? Mendekam. Padahal semua rakyatnya, all the soldiers lagi happy, menang. Dia lagi dipuji-puji. But it can happen to us, you know. Keluarga kita semua happy, cuma kita doang tiba-tiba merasa sendirian, kesepian aja. Dan kita mulai bilang, oh my God, life is boring. Life is so tough. Padahal keluarga kita lagi celebrate. And actually God kasih miracle lewat hidup kita. But sometimes hidup ini berkata, bukan karena gue sih, kebetulan doang. Akhirnya iblis ngingetin yang jelek. Dan kita mulai kayak Daud, oh my God, I'm so depressed. Bahkan dia katakan bukan hanya tertekan tapi gelisah. Hamah. Menggeram. Bayangin, in his glory room, in his righteousness, dia kesel, dia geram, why? Because just feel unhappy. It's happened here. That's the battle. The battle is here. Iblis gak mungkin lawan Tuhan, gak bakal menang. Tapi iblis ganggu kita cuma di sini. Nah masalahnya nih, kalau di sini keganggu, semua yang keluar dari hidup kita pasti ngeselin. Pasti nyebelin. Makanya Amsal bilang, protect your heart, guard your heart, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. So hari ini akan terjadi perubahan di hidupmu. Akan terjadi perubahan di keluarga. Yang percaya katakan amin. Bisa gak katakan sama-sama dengan saya? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Dengan suara yang keras amin. Ya, pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi apa? Boleh katakan sekali lagi, 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi apa? Perubahan. Makanya semua kita perlu metanoia. Yunani metanoia itu apa? Meta shifting, noia itu apa? Pikiran. So pekerjaan PR kita adalah, yuk sama-sama tiap hari jaga pikiran kita yang benar. Jangan tergeser, jangan digeserkan. Nih pikiran dijaga, metanoia, repentance.
bertobat. Bertobat kan artinya sebenarnya repentance itu seperti panah tapi gak kena sasaran. Dia melenceng, mestinya dibalikin lagi. Jadi kembali lagi ke jalan yang seharusnya. Pikiran kita. Makanya apa benar Hosea 4? Coba kita lihat sama-sama. Hosea 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras firman Tuhan. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Di bagian A-nya dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Untuk mengenal Allah juga saudara, gak bisa cuma pakai perasaan. Karena seluruh kehidupan kita digerakkan oleh pikiran. Makanya peringatan yang Alkitab di Injil Matius 5 itu bicara soal apa? Injil Matius 5 ayat 27 dan 28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, ini pemahamannya perhatikan deh. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Listen, perhatikan. Action kejatuhan moralnya belum terjadi. Belum. Tapi Alkitab bilang begini, kamu ngelihat aja, terus mau dengan motivasi yang salah, itu dosa. So actually sin is not about the action. Tapi the Bible said, kalau kamu nggak atur metanoia kamu dengan hati-hati, even cuma ngelihat doang, tapi motivasinya salah, is not good sin. Itu dosa. That's why kamu mesti shifting metanoia. Makanya kita bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari apa? Firman. Why? Because iblis gak mungkin ngalahin kuasa Tuhan. Iblis gak mungkin menggantikan rencana Tuhan. Iblis cuma bisa ganggu, bukan ganggu Tuhan, ganggu kita. Di mana? Di sini, supaya ada di sini. Dua hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menang atas mental battle kita. Yang pertama, perkuat benteng pertahanan our body and mind. Perkuat. Punya filter. Bisa gak katakan sama-sama filter? Filter. Jangan kasih semuanya gampang masuk di hidup kita. Yes, kita punya tubuh. Kasih limitasi, kasih batas. Limit what is entering into our five senses. Kasih batas. Saya ngomong gak cuma buat asal khotbah, no. Tapi saya pun dimurnikan. Kalau saya gak kuat dalam Tuhan, saya bisa gila. Udah ngerasain semua. Saya udah pernah hampir tinggalin gereja, bubarin gereja. Tahu gak saya waktu dapat berkat waktu ini, saya kasih tahu story yang belum pernah Anda dengar. Waktu saya udah habis jatuh, saya dipulihkan sama Tuhan. Yes, I got quite a lot of money. The proses mujizat Tuhan, that's miracle, only from Jesus. Karena saya ingat, saya setia, saya gak ingkar janji. Tuhan buka jalan, saya bisa terima berkat. Dan hari itu, ini saya belum pernah ceritain, baru sekarang nih saya ceritain. 2021, I almost move with all my family. Kemana Pak Herman? Kemana? Ke LA, ke Los Angeles. I almost buy rumah di Irvine. Udah hampir saya DP. Tahu saya bilang apa ke istri saya? Let's go. Saya hampir bubarin gereja. Saya pikir gak bener nih hidup. Udah baik, udah setia, udah tinggalin semuanya, udah kudus, gak ada moral yang aneh-aneh. Kayaknya hidup gue makin susah. Begitu saya dapat duit agak banyak, saya bilang, let me manage my money, our money dengan cara kita. Udah, gak usah pelayanan lagi, melayanan malah gue jadi jatuh miskin. Itu pikiran saya 2021. Then I connect with all the property. Hari itu saya hampir beli rumah 2,5 juta US. Saya hampir down payment 1 juta US. 4 kamar. Saya udah cari sekolah buat anak saya dan lain-lain. Karena apa? Gue dapet duit. Dan daripada hilang lagi duitnya, gue pikir udah invest aja, udah pindah aja, pakai cara yang paling gampang. Tapi istri saya bilang, no. Kita gak dipanggil dan dipulihkan Tuhan untuk ini.
kita dipanggil dan dipulihkan untuk tetap menjadikan dia the our only Lord. Shepherd, gembalanya. It's not you. It's not you but him. Oh, you know. It's not easy Bapak Ibu. Saya nggak cuma petantang-petenteng khotbah di sini. Tapi saya cuma mau ngasih tahu, sampai kapanpun yang bisa nolong Bapak Ibu itu Tuhan Yesus. Tetesan air matamu, teriakanmu bukan siapa-siapa, Tuhan Yesus. Even saya bisa hampir make mistake. Tapi thank God Tuhan pakai keluarga saya, kembaliin saya lagi. Joshua, no. We serve him. He's our God. Stay on him. Dan saya bersyukur. Saya bisa tetap sampai hari ini melayani Tuhan. Dan saya nggak stress out, nggak putus asa. Sedih kadang-kadang, siapa sih nggak pernah merasakan sedih? Ya dikit-dikit boleh, tapi nanti dipulihkan lagi, kan gitu dalam hidup. Tapi at least daripada saya nggak setia, mendingan saya tetap boleh ada kurang, tapi saya tetap taat, karena saya tahu Tuhan tidak tinggalkan saya. Dibanding saya kurang, saya nggak melangkah dalam iman, saya nggak buat apa-apa, tetap kurang, tapi saya menjadi nggak taat. Bapak Ibu, pilihlah ketaatan, karena pada akhirnya Dialah penjaga hidup dan keluarga kita yang sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas mental battle kita adalah membangun roh manusia kita yang kuat dalam Tuhan. Kita harus bangun. Itu sebabnya pakai gereja ini. Terus setia, hadir tiap minggu, ikut di setiap ibadah diselenggarakan supaya lewat gereja GSJS Anda dirawat, rohanimu dirawat, ada dalam proses supaya apa? Dapat knowledge. Di gereja ini Anda memperoleh pengetahuan ilahi. Di gereja ini Anda mendapat understanding, pemahaman ilahi. Di gereja ini Anda bisa mendapat wisdom. Ibadah ini gak lama saya selesai, tapi yang paling penting adalah bagaimana Senin sampai Sabtu kembali ke Minggu. Hidup kita berkenan, mau ada orang, mau gak ada orang, aku menyenangkan hati Tuhan. Semua punya mental battle Pak, Bapak Ibu. Lagi rame orang, mental battle tetap ada. Lagi sepi, mental battle tetap ada. Tapi sekali-kali Tuhanlah yang duduk di sofa terbaik di hidup kita. Jangan kasih iblis sehidangan makan denganmu, tapi biar setiap hari kita mendapat undangan dari Tuhan, sehidangan bersama dengan Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anda mau manusia roh Anda kuat, ambil decision sekarang. Kalau kita perlu minta maaf, kalau kita perlu pemulihan, kalau kita perlu lepaskan sesuatu, lepaskan sekarang. Segala sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan adalah cara terbaik untuk kita melepaskan. Segala sesuatu yang kita nggak bisa kontrol adalah salah satu cara mengajari kita untuk melepaskan. Keputusannya sekarang. Dan yang kedua, usahakan tiap hari. Coba lagi, bangkit lagi, bangun lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Dan yang ketiga, jangan kemana-mana. Punyalah komunitas yang sehat. Gereja lokalmu, GSJS ini, rumah Tuhan yang baik, rumah Tuhan yang sehat, rumah Tuhan yang kuat. Dan izinkan karya Tuhan beracara di tempat ini, memproses, merawat hidupmu. Dan izinkan lewat rumah ini doa-doamu tersampaikan, terdengar, pasti sampai ke Tuhan. Dan izinkan Tuhan mencurahkan berkat-berkat rohani lewat rumah ini terjadi atas hidup, atas keluarga, atas masa depanmu. Sebab perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan.